Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat hingga kita tidak terasa telah sampai di hari ke-18 di bulan yang penuh berkah ini, yakni di bulan Ramadan. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam hambanya yang mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman yang Miss Noni sayangi, di hari ini marilah kita berbagi kisah dan mengambil hikmah dari salah seorang penyair Arab yang terkenal, yakni Abu Nawas. Abu Nawas adalah salah seorang penyair Arab yang terkenal yang dilahirkan di Bandar Afas di Parsi. Abu Nawas berketurunan Arab dan Parsi. Abu Nawas adalah seorang alim ulama sehingga beliau memiliki banyak murid. Kisah ini bermula pada suatu ketika beliau mendapatkan 3 orang tamu yang memiliki pertanyaan yang sama. Orang pertama bertanya, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Abu Nawas pun menjawab, orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil. Mengapa? Tanya orang yang bertanya. Orang pertama. Abu Nawas pun menjawab, sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan. Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Selanjutnya orang yang kedua pun bertanya hal yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang-orang yang mengerjakan dosa besar atau orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Abu Nawas menjawab, orang yang tidak mengerjakan keduanya. Mengapa? Tanya orang yang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban tersebut. Selanjutnya, orang yang ketiga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang-orang yang mengerjakan dosa besar atau orang-orang yang mengerjakan dosa kecil? Abu Nawas menjawab, orang-orang yang mengerjakan dosa besar. Mengapa? Tanya orang yang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba tersebut, jawab Abu Nawas. Orang yang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Setelah ketiga tamu tersebut pulang, murid Abu Nawas yang tidak memahami maksud dari Abu Nawas bertanya kepada Abu Nawas, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Abu Nawas pun menjelaskan, manusia dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yakni tingkatan mata, yang kedua tingkatan otak, dan yang ketiga tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata, jawab Abu Nawas. Mengandaikan. Kemudian, apakah tingkatan otak itu? Abu Nawas kembali menjelaskan. Orang pandai melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan. Lalu, apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti
yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwa setiap peristiwa yang datang dalam hidup kita, marilah kita mencoba untuk melihatnya dengan mata kita, kemudian kita mencoba memahaminya dengan segala pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki, dan terakhir kita menerimanya dengan hati yang lapang dan sabar. Kemudian berprasangka baiklah dengan segala ketetapan Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi jika kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Percayalah, Allah Maha mengetahui apa-apa yang terbaik bagi hambanya. Dan sebagai hamba, marilah kita bersujud dan berbisik ke dasar bumi hingga langit akan menyampaikan bahwa apa-apa yang terbaik menurut Allah adalah apa-apa yang paling kita inginkan. Ada syair Abu Nawas yang sangat baik untuk membujuk Tuhan. Syair tersebut adalah, "Wahai Tuhanku, aku ini tidak layak menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan mampu menahan panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah taubatku serta ampunilah dosa-dosaku. Karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha mengampuni dosa-dosa besar." Demikianlah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.